Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini judulnya tetap berharap di tengah kesulitan. Ayat firman Tuhan untuk kita dari Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada saat di mana kita lelah, kecewa, hampir menyerah. Dalam keadaan seperti itu, yang paling mudah hilang adalah pengharapan. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan. Artinya selama kita masih memiliki Tuhan, kita tidak pernah kehilangan harapan. Kesulitan bisa membuat kita kehilangan harapan. Saat hidup berat, pikiran kita mulai dipenuhi oleh hal negatif. Tidak ada jalan keluar, semuanya sudah terlambat. Tetapi firman Tuhan berkata dalam Mazmur 42:6, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Berharaplah kepada Allah. Perhatikan, Daud berbicara kepada dirinya sendiri. Contoh nyata, saat masalah datang kita mulai putus asa. Doa-doa kita belum dijawab, kita mulai ragu. Saat keadaan tidak berubah, kita mulai kehilangan harapan. Perasaan bisa melemahkan kita, tetapi firman Tuhan mengingatkan kita untuk berharap padanya. Pengharapan kita tidak berdasar pada keadaan. Banyak orang berharap jika keadaan baik, tetapi firman Tuhan mengajarkan sesuatu yang berbeda. Roma 5 ayat 3-4, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Mengapa? Karena kesengsaraan menghasilkan ketekunan, tahan uji, dan pengharapan. Contohnya, masalah justru membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Kesulitan membuat iman kita bertumbuh. Pengharapan sejati tidak lahir dari keadaan yang mudah, tetapi dari iman kepada Tuhan. Tuhan bekerja walau kita tidak melihat. Seringkali kita kehilangan harapan karena tidak melihat hasil. Tetapi firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mari perhatikan, segala sesuatu termasuk yang kita tidak mengerti. Kegagalan yang akhirnya membawa kita ke jalan yang lebih baik. Kesulitan yang membentuk karakter kita. Penantian yang menguatkan iman kita. Walau kita tidak melihat, Tuhan tetap bekerja. Pengharapan harus dijaga, bukan dibiarkan. Pengharapan bisa hilang jika tidak dijaga. Karena itu firman Tuhan berkata dalam Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Artinya kita harus menjaga pengharapan itu. Contohnya tetap berdoa walau belum dijawab. Tetap percaya walau belum melihat. Tetap berharap walau keadaan tidak berubah. Pengharapan adalah pilihan yang harus kita pegang setiap hari. Tuhan tidak pernah terlambat. Salah satu alasan kita kehilangan harapan adalah karena merasa Tuhan terlambat. Tetapi firman Tuhan berkata dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Artinya Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah salah waktu. Contohnya, jawaban doa yang datang di waktu yang tepat. Pertolongan Tuhan yang tidak kita duga. Apa yang kita anggap terlambat seringkali adalah waktu Tuhan yang terbaik. Pengharapan kita berakar pada Tuhan, bukan dunia. Jika harapan kita hanya pada dunia, kita akan mulai kecewa. Tetapi firman Tuhan berkata dalam Mazmur 62 ayat 6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Manusia bisa mengecewakan, keadaan bisa berubah, dunia tidak pasti, tetapi Tuhan tetap setia dan tidak berubah. Pengharapan yang benar harus berakar pada Tuhan. Seperti seseorang yang berjalan di malam hari dengan lampu kecil, ia tidak melihat seluruh jalan, tetapi cukup untuk melangkah satu demi satu. Demikian juga pengharapan. Tuhan tidak selalu menunjukkan seluruh rencananya, tetapi cukup untuk melangkah kita hari ini. Kesimpulan firman Tuhan untuk kita hari ini, saudara. Kesulitan bisa datang, tetapi kita tidak boleh kehilangan pengharapan. Karena kita punya Tuhan yang bekerja dan yang setia, memegang masa depan kita.
Untuk itu hari ini mari kita ambil keputusan. Saya tidak akan putus asa. Saya akan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Saya akan tetap percaya walau tidak melihat. Saya memilih untuk tetap berharap. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengakui bahwa seringkali kami kehilangan harapan saat menghadapi kesulitan. Kami menjadi lemah dan hampir menyerah. Ampuni kami ya Tuhan. Pulihkan pengharapan kami dan ajar kami untuk tetap percaya kepadamu. Tolong kami untuk tidak melihat keadaan tetapi melihat kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.